ulangi, aku terangkan sedikit. Iya. Kan di sini ada bilang ngecek kedap udara, mati magnet, Iya. putus paku kan. Iya. Jadi sekiranya ini pedang, ini magnet, Iya. itu tempel, Iya. masih kami terima. Iya. Masih kami terima. Terus yang kedua, kedap udaranya. Iya. Kalau kedap udaranya, belum berapa kedap udara pun masih kami terima. Iya. Tapi yang kami pentingkan tuh cuma putus paku. Oh iya. Kalau Iya. walaupun dia tempel magnet, walaupun dia tidak kedap udara, tapi asal dia bisa memutuskan paku 5 Paku. inci, Iya. kami ambil. Oh iya. Cuman itu saja. Iya. Bagus itu. Sebenarnya Iya. kan kebanyakan kan. Ya, jadi yang dia butuhkan ini cuma putusnya putus saja. Iya 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 iya. Jangan ditebas. Kami cuma mau Iya, cuma geser, iya. tempel. Tempel begini baru di gesek Gesek. begini Iya. tidak masalah. Masalah. Ditarik ke belakang begini Iya. putus tidak jadi masalah. Oh, masuk kata masuk itu. Iya. Iya. Jadi biasa kan kalau maju tidak putus paku kan Iya. sudah dikira gagal kan. Iya iya. Tapi kami tidak maju belum putus, tapi kalau kita tarik, putus, kami ambil. Ya. Ah iya. Asli itu. Nah, pasal 6 harga pedang. Pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat bahwa harga jenis pedang di atas yang dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah 1T. Review. Oh satu teh ya. Pasal 7. Pasal 7 waktu dan tempat transaksi pembayaran. Pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat bahwa waktu pelaksanaan transaksi atau pembayaran akan dilaksanakan pada hari. Contoh Jumat. Nah, contoh Ya. kalau Jumat turun tester berjumat Di adakan pengetesan pengetesan Iya. sama uang tanda jadi 100 juta. Iya. Kemudian Kami nyusul 900 jadi 500 ke pemilik, 500 kita bagi. iya iya. Nah, besoknya yang pembayarannya untuk karang 25 besoknya baru masuk. Iya. Jadi 10 kita bagi rata. Cuma aku mau pertanyakan, Iya. kan kita harus tanya sama Karai. Iya. Kan kalau hari Jumat itu kan hari terakhir kerja bang. Nah, Iya. Nah, jadi kalau macam contoh bang kan kita punya rekening prioritas, memang bisa hari Sabtu. Iya. Tapi aku coba tanya Karai, mana tahu bang tidak bisa sediakan 25M itu bisakah ditunggu sampai hari Senin? Oh bisa. Nah, Iya. cuman begitu karena Iya. kalau kita urus Senin, hari Selasa sudah cair Iya. itu uang. ya. Karena kalau kareng itu memang nggak patut, nggak terlalu. Ya bagaimana kalau dia bilang besok dia kasih 1 minggu. Kalau bilang 1 minggu 1 bulan. Oh. Itu yang cuma itu yang selalu kendala itu tempel putus. Dan tempel putus tidak akan. Iya, nah itu sudah bilang sendiri. Iya. Jangan mimpi dapat itu kalau selendang tempel putus tidak ada itu. Kalau yang sesuai kategori yang kita bilang bos itu yang benar. Iya. Nah, jadi pasal 7 Iya. waktu dan tempat transaksi. Pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat bahwa waktu pelaksanaan transaksi atau pembayaran dilaksanakan pada hari tester turun, entah di hari Jumat Iya. atau hari Sabtu. Ya, jangan licin. Iya. Nanti akan ditulis di sini. Iya. Pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat bahwa tempat pelaksanaan transaksi dengan segala mekanismenya sepenuhnya akan dilaksanakan di Bank BCA. Iya. Pasal 8 cara pembayaran. Apabila setelah pengujian kualitas bila dan fungsi lainnya sesuai pasal 2 dinyatakan lulus oleh pihak kedua, maka pihak kedua akan menerbitkan BAP atau berita acara pemeriksaan Iya. dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan pelunasan dalam jangka waktu berapa hari pelunasan. Kalau pelunasan itu kan 21 hari. 21 hari masa bang bekerja. Iya. Karena tapi kalau yang untuk 25M itu yang 2 hari. 2 hari. Iya iya. Jadi uang tunai 100 juta, M-banking 900. Nah, lepas itu bonus 35M. Iya iya. Ada di sini kan uang tunai
B MBQ, C bonus, nah, D, payment 10%, 10% 4 hari 4 hari kerja. Total pelunasan 21 hari kerja bank. iya. Pembayaran oleh pihak kedua akan dilakukan dengan cara overbooking antar rekening dan dinyatakan telah terpenuhi apabila telah dinyatakan sah dan efektif oleh pejabat bank yang ditunjuk. Pasal 9 pajak dan biaya. Sebelum pihak kedua menyatakan bahwa pengujian lulus dalam pengujian, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dan beban pihak pertama. Beban biaya yang dimaksud dalam ayat 1 di atas akan digantikan sepenuhnya oleh pihak kedua apabila pihak kedua menyatakan lulus dalam pengujian. Pajak yang timbul akibat jual beli pedang samurai ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua. Pasal 10 tempat penyimpanan. Pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat bahwa selama menunggu proses pelunasan pembayaran, maka objek pedang akan disimpan atau ditempatkan di mana? Tergantung Ya, kita bosok tergantung kesepakatan. ya. Kadang pemilik mau di rumahnya, Ya. bisa. Kami akan Ya. berikan safety box. Nah. Nah, jadi safety box itu cuma kami yang tahu. Oh Dan iya. di rumahnya pemilik kan. Oh iya. Kalau tidak, kita sewa yang kedua, sewa satu lantai hotel. Oh iya. Kita jaga bersama. Iya. Atau yang ketiga, kita belikan rumah. Ya, kalau kareng kan istilahnya ya Ya kan selesai 25. tergantung mau di rumahnya, mau di mana bagaimana. Oh iya kan? Iya. Kan selesai 25 kan sudah ini. Iya. Pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat bahwa serah terima aturan tersebut di atas akan dilakukan setelah seluruh pembayaran dari pihak kedua dinyatakan telah selesai atau telah lunas. Bukti pelunasan atau penyelesaian pembayaran dari pihak kedua akan dinyatakan oleh pihak ke-1 dan dinyatakan pula oleh pejabat bank yang ditunjuk. Serah terima objek pedang tersebut di atas dibuat dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan serta ditandatangani oleh saksi dari kedua belah pihak. Pasal 12 uang prestasi. Pihak ke-1 dinyatakan telah melakukan uang prestasi apabila tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban tersebut dalam pasal 3. Tidak dapat memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam pasal 5. Dinyatakan cacat hukum oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Pihak kedua dinyatakan telah melakukan uang prestasi apabila tidak dapat memenuhi ketentuan disebutkan dalam pasal 4. Tidak dapat memenuhi ketentuan disebutkan dalam pasal 7 dan pasal 8. Pasal 13 sanksi. Bahwa sanksi apabila pihak ke-1 melakukan uang prestasi adalah uang undangannya sudah diterima yang telah dikirimkan kepada pihak kedua dinyatakan hangus dan menjadi milik pihak kedua. Pihak ke-1 berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak kedua yaitu sebesar 40 juta itu. Bahwa sanksi apabila pihak kedua melakukan uang prestasi adalah uang yang diserahkan atau pembayaran yang sudah masuk atau mengalir kepada pihak ke-1 tidak dapat ditarik kembali dan sah milik pihak kedua. Berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian atau kompensasi kepada pihak ke-1 sebesar Paling kompensasinya itu 1 miliar. 1 miliar. Kewajiban tersebut dalam ayat 1 dan ayat 3 di atas harus dilaksanakan secara langsung dan seketika dan selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada hari ini sesuai dengan kesepakatan. Pasal 14 force majeure. Force majeure itu bencana alam. Nah, bencana Oh alam. ya. Bahwa terhadap adanya kejadian memaksa dan luar biasa yang tidak dapat diduga atau di luar kekuasaan manusia seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya yang mengakibatkan transaksi ini tidak dapat dilaksanakan maka dengan sendirinya MOU ini batal demi hukum dan tidak belah pihak dibebaskan dari segala sanksi dan kewajiban. Pasal 15 penyelesaian sengketa. Apabila kelak di kemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan maka pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat secara hukum acara terdata menunjuk panitera pengadilan negeri sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan. Secara hukum pidana melaporkan dan menyerahkan pihak yang melanggar MOU ini kepada pihak kepolisian.
Ketentuan tambahan MOU ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang menandatanganinya berlaku sejak tanggal penandatanganan berakhir pada hari, tanggal, bulan, dan tahun 2026 setelah dinyatakan oleh pihak kedua bahwa Pedang Samurah lulus dalam pengujian, maka terhadap MOU ini akan dilakukan penambahan yang akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dengan MOU ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan MOU ini. MOU ini dibuat dalam rangkap dua, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan materai cukup disaksikan dan ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pihak. Jadi pasal 15 sama 16 maksudnya bukan pemilik saya dikenakan sanksi, aku Ya. juga. Ya, Jadi kalau macam contoh aku walaupun kurang 100.000 rupiah, ya, aku tetap diborgol. Kan di sini ada kepolisian Indonesia. Ya. Kan contoh harga 1 juta. Ya. Tapi aku cuma bayar 900.000. ya, Aku tetap ditangkap. ya, Ya, karena apa yang aku tulis di sini memang sudah berlaku kan, kita nanti buat perjanjian di atas materai. iya, Nah, betul jadi ya. maksudnya ini bukan memberatkan pemilik, tapi meringankan kita kedua-dua belah Ya. pihak. Jadi Ya. adil. Ya. Sama ada pertanggungjawaban. Sama-sama Ya. ada pertanggungjawaban. Ya. Nah, ini berita acara. Ini berita acara pemeriksaan. Nah, besok nih pada hari ini tanggal sekian yang sudah disepakati nama jabatan NIK setelah dilakukan verifikasi dan pemeriksaan serta pengujian barang, yaitu barang berupa pedang jenis selendang dan dilakukan secara bersama-sama serta sudah disepakati bersama antara pihak pemilik dan pihak pembeli sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam MOU dan di hadapan para saksi, maka barang tersebut dinyatakan lulus verifikasi dan pengujian terlampir bukti video dan foto oleh petugas tidak lulus verifikasi dan pengujian menyetujui yang memeriksa. Itu nanti terserah isi. Bagaimana? Sudah nih.